Selamat malam, saya Ataya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan Power Automate. Jadi, setelah saya mempelajari modul yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Imbar, apa sih Power Automate itu? Jadi, Power Automate adalah sebuah aplikasi dari Microsoft untuk membantu kita dalam menjalankan kebutuhan kita, khususnya dalam penggunaan Microsoft Office atau bahkan aplikasi lain. Jadi dia ini bekerja sama kepada banyak aplikasi agar apa yang bisa kita ketahui bisa diketahui dengan cepat secara otomatis. Nggak perlu buka-buka ngecek-ngecek sendiri, tapi kita bisa mengaturnya di aplikasi ini. Karena seperti namanya, yaitu Power Automate, jadi semuanya itu membuat secara otomatis bisa diketahui, khususnya dalam notifikasi. Nah, untuk membuatnya, pertama tentunya kita harus punya akun dulu, sign in di Power Automate. Setelah ada, di sini ada kita buat template. Misalnya di sini kita buat template. Jadi template itu adalah template yang sudah dibuat dan berdasarkan apa yang sesuai dengan banyak dibutuhkan oleh user gitu. Nah, paling mudah di sini kita coba template yang pertama, Save Office 365 Email Attachment to OneDrive for Business. Jadi email yang ada di Office ini dicantumkan ke OneDrive gitu. OneDrive itu kan cloud ya, penyimpanan. Nah, setelah kita klik pilih, kita setelah itu jadi pakai Office Outlook. Kemudian kita create flow-nya. Nah, setelah ada, ini tuh kayak itunya, statusnya atau detailsnya. Kalau flow ini akan melakukan seperti yang tadi kita pilih, kemudian kita bisa edit. Di sini juga terdapat tanggalnya, tipenya, plan, dan statusnya. Lalu untuk mengetahuinya flow-nya seperti apa, bisa kita lihat edit di sini. Nah, misalnya ini tuh seperti apa ya? Flowchart, dibilang flowchart juga enggak, tapi ya lebih ke flow sih, kita tahu tata aturannya. Misalnya ada email baru, kemudian apply to each attachment on email. Nah, ini attachment dicantumkan dalam Outlook. Nah, ini kita bisa lihat dynamic content di sini. Itu ada banyak. Bisa from, dari mana, untuk siapa. Nah, karena kita butuhnya attachment sesuai dengan itunya template-nya, ya udah jadi kita pilihnya attachment. Ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini create file ketika disimpan di drive. Kemudian setelah semua selesai, kita save. Nah, ini yang paling mulanya. Jadi kita nggak perlu. Jadi template ini fungsinya biar kita itu nggak ribet-ribet lagi bikin sendiri. Sebenarnya bisa bikin sendiri itu di create, tapi template ini mempermudah. Nah, yang kedua kita bisa pakai fitur seperti pengingat ya. Contohnya ini. Kita pakai template yang ini. Get a push notification when you receive an email from your boss. Jadi ketika bos kita ngasih email, agar kita bisa langsung gercep istilahnya, langsung ngerjain
tugas itu kita bisa pakai template ini dari Automate. Seperti apa kita lihat. Ya. Jadi Outlook. Kemudian sama kita klik edit. Nah, sama seperti tadi, misalnya ada email baru, habis itu alurnya ini, flow-nya ini menunjukkan ke profil kita, get manager, lalu check if it is my manager. Jadi ini manajernya kita, terus, nah, check if it is my manager. Nah, berupa isi emailnya. Jadi isi dari email itu kita ketahui, dan juga ya send push a notification gitu. Nah, ini bisa juga kalau pilihannya tidak. Nah, kalau tidak di sini berdasarkan template-nya, ya udah nggak ada apa-apa. Tapi karena kita emphasize-nya itu di notification, jadi nanti notifikasi ini akan notice ke kita. Nah, kita bisa install aplikasi juga di handphone. Kan handphone itu juga kita genggam kan. Jadi untuk memperoleh notifikasinya itu jadi lebih mudah. Kita save. Setelah itu, jika kita sudah menggunakan flow di sini atau beberapa template, kita bisa melihat template kita di sini. Nah, jadi saya juga ingin menggunakan Twitter sebagai notifikasi, hanya tadi masih ada yang bermasalah. Jadi saya gunakan dua template tadi, yaitu attachment email dan kirim notifikasi jikalau bos kita memberikan email kepada kita, seperti itu. Jadi ini sekian penjelasan dari saya untuk menggunakan Power Automate. Oh iya, sebelumnya tadi saya juga mendapat referensi bahwa Power Automate itu juga bisa kita gunakan untuk membuat sertifikat secara otomatis dan mengirimkan email secara otomatis, tidak harus mengirimkan satu-satu kepada orang yang kita tuju, yang berdasarkan format yang telah berbeda-beda, yang telah disesuaikan dengan namanya. Tapi mungkin saya akan mempelajarinya nanti lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.